Orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Ustadz Yahya Waloni, seorang ustadz mualaf yang bacotnya lebih tinggi daripada otaknya ini, sering sekali mengatakan bahwa setiap orang kafir yang masuk ke dalam Islam pasti memiliki intelijensi dan kecerdasan yang sangat tinggi. Sedangkan orang Islam yang murtad pasti bodoh dan hanya mementingkan isi perutnya sendiri. Contohnya seperti cuplikan video berikut ini. Mari kita simak. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dengan sempurna lahir dan batin. Paham tentang ajaran Islam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya coba perhatikan. Orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari Islam hanya satu persoalannya. Apa itu? Cacing perut. Orang yang murtad dari Islam cuma satu persoalannya. Karena cacing di dalam perut. Karena isi perut. Yang murtad dari Islam artinya cari makan. Dia tidak tahan godaan ujian yang diberikan Allah dalam Islam. Dia keluar murtad. Saya kasihan dengan Yahya Waloni ini, teman-teman. Sepertinya dia ini jarang sekali dipuji orang sehingga dia menjadi sering memuji-muji dirinya sendiri. Seolah-olah adalah manusia yang paling cerdas, tetapi sebenarnya justru goblok luar biasa. Kenapa saya mengatakan goblok luar biasa? Mari kita lanjutkan videonya. Orang yang masuk Islam, Pak Bupati boleh ikut radio BBC Amerika baru minggu lalu. Seorang businessman, pengusaha muda Amerika yang mempunyai 16 stasiun TV swasta. Dia mengucapkan, I witness there is no God but Allah. And the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Orang kaya raya, asetnya sudah tidak ternilai. Masya Allah. Punya 16 stasiun TV di Amerika. Apa yang dia katakan? Semua yang ada di dunia ini, bahkan yang saya miliki, tak ada arti apa-apa ketika aku mengucapkan kalimat yang tadi. Nah teman-teman, pada bagian ini Yahya Waloni mengatakan bahwa ia mengikuti sebuah program stasiun radio Amerika yang bernama NBC, dan dia mendengar berita di mana ada seorang anak muda dan juga seorang bisnismen yang luar biasa, di mana anak muda ini mempunyai stasiun televisi swasta sampai 16, teman-teman. Bahkan dia juga menambahkan bahwa orang ini adalah orang yang kaya raya dan asetnya itu tidak ternilai, kata Ustadz Yahya Waloni ini. Tetapi pada akhirnya orang yang kaya raya ini nih, yang punya 16 stasiun televisi swasta di Amerika ini, mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam. Nah teman-teman, tahu nggak sih siapa sebenarnya bisnismen ataupun anak muda kaya raya yang disebutkan oleh Yahya Waloni tadi yang mempunyai 16 stasiun televisi swasta? Apakah di antara teman-teman ada yang pernah mendengar kabar tentang anak muda ini? Yang katanya Yahya Waloni, dia mendengarkan beritanya dari radio NBC Amerika. Setelah saya cari tahu teman-teman, ternyata kabar itu adalah palsu ataupun berita hoax. Tidak ada itu seorang miliarder yang mempunyai 16 stasiun TV swasta yang akhirnya masuk Islam dan diberitakan di NBC. Yang ada hanya video hoax yang beredar di YouTube. Ini videonya dan ini judul videonya.
Teman-teman bisa perhatikan, jadi di dalam channel YouTube ini ada beberapa channel yang pengupload, dan video ini tidak ada keterangan di deskripsi mengenai anak muda ini ataupun orang ini. Jadi tidak ada penjelasan, tidak ada nama, dan anehnya lagi judulnya beda-beda. Di channel yang satu disebutkan mempunyai 16 stasiun televisi. Tapi ada juga di channel yang lain mengatakan sampai 19 stasiun televisi. Jadi sebenarnya yang benar ini yang mana, teman-teman? 16 stasiun TV atau 19 stasiun TV? Akhirnya teman-teman, jiwa detektif saya pun muncul untuk mencari tahu siapa orang ini sebenarnya. Akhirnya teman-teman, pencarian saya mengantarkan saya ke Twitter, di mana di dalam sebuah akun Twitter ada juga seorang yang mengunggah mengenai video ini yang menceritakan tentang seorang yang memiliki 16 stasiun televisi swasta tetapi akhirnya masuk Islam. Dan ternyata teman-teman, namanya orang tersebut adalah Yusa Evans. Dan ternyatanya lagi nih, dia ini bukanlah seorang kaya raya pemilik 16 stasiun TV, melainkan hanya seorang yang mengaku-ngaku mantan misionaris. Ya, walaupun saya tidak begitu yakin ya, dia ini beneran mantan misionaris atau bukan. Tapi itu urusan dialah. Kita fokus di ketololannya Yahya Waloni ini aja. Oke. Nah teman-teman, jadi sudah jelas ya. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni itu adalah palsu. Jadi tidak ada itu seorang anak muda yang miliarder, orang kaya, asetnya banyak, tidak ternilai, lalu masuk Islam dan mempunyai 16 stasiun televisi swasta. Karena ternyata berita yang benarnya adalah bahwa itu bukanlah kesaksian ataupun kisah daripada seorang yang kaya raya. Tetapi justru itu adalah kisah seorang mantan misionaris ya. Sekali lagi, walaupun saya tidak yakin apakah memang betul mantan misionaris atau bukan. Nah, kembali lagi kita ke Yahya Waloni ya teman-teman. Akhirnya ternyata di sini kita bisa melihat lah ya. Ternyata beginilah kualitas kecerdasan seorang Yahya Waloni yang dibanggakan itu teman-teman. Mungkin di agamanya sekarang, di kalangannya si Yahya Waloni ini, dia dianggap cerdas teman-teman. Tapi kalau di kalangan Kristen, ini mah bukan cerdas namanya, tetapi goblok. Bahkan juga sangat goblok sekali teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu kritis-kritis teman-teman. Makanya tipe-tipe kayak Yahya Waloni ini mungkin dulunya nggak laku di Kristen, makanya dia cari lapak lain yang bisa dikibulin, dan terbukti sekarang dakwanya laris manis teman-teman. Dan yang memalukannya lagi nih teman-teman, ada juga sebuah videonya yang menyebut bahwa Injil Markus itu terdiri dari 23 pasal. Padahal yang benar itu Markus hanya terdiri sampai 16 pasal. Kalau nggak percaya, mari kita cek videonya. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9, kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kau bawa Alkitab nggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Aduh, sumpah teman-teman. Saya heran kok bisa ya ada orang setolol Yahya Waloni tapi ngaku-ngaku cerdas. Sumpah malu gua dengernya. Jadi begini ternyata kualitas orang intelek yang mengaku mantan rektor ini teman-teman. Tapi kok bisa ya gobloknya melebihi batas kewajaran. Ya karena tadi kita lihat ya, di video yang pertama dia pakai referensi video hoax yang dia ngaku-ngakunya katanya dengernya di stasiun radio NBC. Padahal sebenarnya itu sumbernya dari YouTube yang memang itu video itu nggak jelas antara kesaksian daripada video itu dengan judul videonya aja sudah nggak nyambung teman-teman. Ya, yang tadinya dikira Ustadz Yahya Waloni sebagai orang kaya, bisnismen, yang akhirnya mualaf, ternyata dia bukan orang kaya teman-teman, tapi ngakunya mantan
misionaris. Aduh, bingung lah ini lihat si Yahya Wahlon ini, teman-teman. Saya jadi teringat seperti yang dikatakan di dalam Amsal 26 ayat 11 ya. Seperti anjing kembali muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi memang orang bebal itu mereka sering sekali tidak sadar, teman-teman, bahwa sebenarnya ia sering mengulangi kebodohan-kebodohan yang sama. Karena memang begitulah tabiat orang bebal. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Pesan saya, mari kita terus belajar menjadi pribadi yang berhikmat, pribadi yang kritis, agar kita dijauhkan dari kebodohan-kebodohan yang akhirnya justru memalukan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.